bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tolong ke kelas siapkan. Bersedia, seluruhnya duduk siap. Mengucapkan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum belajar, mari kita membaca doa. Ya, jadi ini adalah pertemuan awal kita mata pelajaran kimia. Walaupun pertemuan awal saya sudah kenal nama kalian satu persatu. Jadi pertemuan awal kita sebelumnya harus kita akan melakukan kesepakatan kelas. Jadi apa-apa yang kita nanti sepakati itu yang akan menjadi acuan kita dalam setiap belajar kimia. Paham? Ya. Sebelum kita lanjut, saya absen dulu. Siapa yang tidak hadir? Siapa? Kenapa rasa? Saya Pak. Karena ada penyampaian dari orang tuanya? Ada Pak. Kenapa? Saya bagaimana Pak? Oh iya. Jadi kalau bisa misalnya sakit, tolong orang tuanya atau orang tua kita sampaikan ke walinya bahwa anaknya sakit, supaya ada juga penguatan kita di pihak sekolah bahwa memang sakit, gitu ya? Ada lagi yang tidak hadir? Ahmad Pak. Ahmad, kenapa Ahmad? Apa komentar Pak? Iya, jadi tolong yang sering alfa atau tidak hadir tanpa sepengetahuan wali kelas, biasakan itu minta izin apa bentuknya, ya, supaya wali kelas juga bisa menyampaikan ke guru yang mengajar pada hari itu, begitu ya? Ya, jadi kita akan mulai sebelum pembelajaran kita akan membentuk dulu kesepakatan kelas. Ya, ada yang tahu apa itu kesepakatan kelas? Ada? Ya, coba. Hadir tepat waktu. Ya, hadir tepat waktu. Ada lagi yang tahu apa itu kesepakatan kelas? Contohnya Pak. Pengertiannya bisa contohnya nanti sebentar. Ada yang tahu? Ya. Kalau kesepakatan kelas itu aturan yang dibuat secara bersama-sama oleh guru dengan siswa yang akan menjadi acuan nanti sehingga menghasilkan nanti proses pembelajaran yang kondusif, aman, karena kita akan selalu ingat dengan kesepakatan kita nanti. Begitu ya? Ya, jadi saya akan bagikan ini. Jadi silakan anak-anakku sekalian, silahkan catat di sini apa-apa nanti kesepakatan kelas yang akan disepakati. Gitu ya? Ya, jadi saya bagikan, silahkan tulis sebentar satu persatu, silahkan tempel. Oke? Ya, selesai langsung tempel ya. Ya, silakan kita tulis, baru silakan naik tempel. Ya, begini ya, selesai? Ya, silakan satu persatu naik tempel. Ternyata bergiliran. Dua orang naik, dua orang. Ya. Oke, siapa lagi?
Ya. Kita cepat alma-alma. Ya, silakan bisa terasa. Ya sudah ya, jadi harapan kalian sudah kelihatan di atas. Selanjutnya siapa yang mau membacakan kesepakatan kelas yang sudah kalian tulis? Siapa? Ya, coba Faisal, silakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan membacakan kesempatan kelas. Yang pertama, datang tepat waktu dan menghargai guru yang menjelaskan di depan. Bisa belajar dengan sungguh-sungguh, menjaga kebersihan, menaati menjaga kebersihan, rajin datang di sekolah, mengerjakan tugas tepat waktu, berpakaian rapi setiap hari, dilarang berisik saat proses pembelajaran mengajar dimulai, membuang sampah pada tempatnya, kumpul tugas tepat waktu, jika izin ke WC harus kembali ke kelas, jangan singgah di kantin, membuang sampah pada tempatnya. Baik, itulah kesepakatan kelas yang saya bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak sekalian, sekarang saya akan membacakan keyakinan kelas kita nanti ke depan setiap proses belajar mengajar ke depan. Yang pertama, menjaga kebersihan. Yang kedua, menghargai waktu. Yang ketiga, religius. Yang keempat, ya. Yang kelima, saling menghargai. Yang keenam, menjaga ketertiban. Yang ketujuh, mentaati perintah guru. Jadi itulah keyakinan kelas kita dan akan menjadi dasar kita dalam setiap proses belajar mengajar selanjutnya. Cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita belajar prestasi, jujur dan mandiri. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai kegiatan, pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat limpahan rahmat yang diberikan kepada kita sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan diseminasi budaya positif di SMA Negeri 13 Tumpah. Tak lupa kita berikan salam dan salawat kepada junjungan Nabiullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena beliau yang mengangkat derajat manusia dari alam yang tiada menuju alam barzakh. Baiklah, untuk sebelum kita mulai acara pertama yaitu sambutan oleh ibu kepala sekolah mengenai kegiatan kita hari ini. Jadi sebelum saya serahkan kepada ibu, selamat datang kepada bapak guru dan tenaga pendidik SMA Negeri 13 Tumpah dalam kegiatan sosialisasi materi pendidikan guru penggerak angkatan 10 pada modul 1-4 budaya positif. Tema menyebarkan pemahaman dan menerapkan budaya positif dalam rangka mendukung sekolah ramah. Jadi itu tema kegiatan kita hari ini. Sebelumnya saya persilakan kepada ibu untuk membuka kegiatan. Jadi ini saya persilakan dengan hormat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas kehendaknya lah sehingga kita dapat bertemu pada kesempatan kali dalam rangka desiminasi calon guru penggerak, di mana kita memiliki dua calon guru penggerak pada Majelis SPD dan Ibu SPD dan SPD. Salam kata sering kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, Nabi yang telah membimbing kita, yang telah memberikan kita pemahaman, setelah membimbing kita, kita menjadi insan-insan yang beriman dan bertakwa, dan mudah-mudahan kita semua adalah hamba-hamba yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati Bapak Ibu calon guru penggerak angkatan 10, alhamdulillah SMA 13. Bahkan ada yang memprediksi bahwa SMA 13 itu memiliki guru penggerak lebih banyak. Sekolah kecil lebih banyak guru penggerak. Itu satu kesyukuran bagi kita. PT SMA Negeri 13 Bukit Kumbang memiliki guru yang mau bergerak, guru yang mau berubah dan melakukan perubahan. Bapak-bapak, ibu-ibu, guru dari staff yang saya hormati pula, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu pada hari ini. Terima kasih atas kolaborasinya, terima kasih atas dukungannya, sehingga kegiatan ini bisa berjalan dengan baik. Bahkan saya lihat mulai kompak dari segi museum. Ini menandakan bahwa sebelum kegiatan yang dilaksanakan ada komunikasi yang baik. Baik, disiplin yang dilakukan merupakan tugas pada tugas modul 1-4 ya, aslinya kan, yang memang pada kegiatan tersebut atau penugasan tersebut para CGP melakukan desiminasi melakukan aksi nyata di sekolah untuk mensosialisasikan tentang budaya positif. Jadi menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif dalam rangka mendukung sekolah ramah. Budaya positif sendiri itu banyak-banyak kita mentransfer dari budaya lokal dan nilai-nilai keagamaan. Biasanya budaya positif itu. Jadi sebelum ada penugasan seperti ini, pasti Bapak Ibu akan mengkaji di ruang kolaborasi tentang budaya-budaya positif yang ada di daerah kita. Termasuk nanti permainan-permainannya yang bisa kita transfer untuk kita jadikan media pembelajaran di kelas. Jadi jangan hanya nilai-nilai budaya kita di sini, misalnya nilai-nilai pasar kacang atau nilai-nilai secara lisan, tetapi mungkin juga nilai-nilainya yang ada di aplikasi nyata. Kemudian ada ide dari kedua CGP kita bahwa nilai-nilai positif nantinya itu akan berujung atau bermuara kepada sekolah yang ramah anak. Sekolah ramah anak itu merupakan suatu program dinas pendidikan. Ada beberapa mereka berkawan itu, ada mereka beberapa bersaudara, sekolah ramah anak, sekolah adiliata, apalagi ada yang tahu dan saja. Jadi kalau kegiatan Pak Jamal dan Ibu Dus di LKI ini dikembangkan, diimplementasikan di sekolah kita, sekaligus saja nanti kita menjadi sekolah ramah anak. Kita bisa mendaftar bahwa kita akan memprogramkan sekolah ramah anak. Itu ada programnya Bapak Ibu, ada juga pemimpinannya. Supaya satu kali jalan, karena Ibu Yusdi dan Pak Jamal itu sudah membuat konsepnya. Kalau perlu nanti dibikin juga kerjanya Pak, hingga kita membuat
suatu program sekolah yang namanya Sekolah Ramah Anak yang dasarnya mulai dari budaya positif. Jadi budaya positif ini disosialisasikan kepada teman-teman, kepada murid-murid kita dan diimplementasikan di lingkungan sekolah sampai kepada lingkungan kelas pada saat proses pembelajaran. Jadi mulai tahun ajaran 2024-2025 nanti nilai-nilai budaya positif itu bisa semua guru sudah mengimplementasikan. Kita misalnya mulai dari apa itu sih? Mulai dari diri kita masing-masing dulu ya. Kemudian kepada murid, budaya positif yang bisa kita terapkan mulai dari 3S, mulai dari pungut sampah, apalagi Salat berjamaah. Salat berjamaah aku. Ya, sholat berjamaah. Ya, bantuan kepada kemanusiaan ya, bantuan kemanusiaan. Banyak sebenarnya ada yang budaya tabir, ada sifat tahu, sifat lainnya itu semua bisa semua digali. Dia merupakan pesan secara lisan, tetapi kita bisa implementasikan di kelas. Kita kan di sini ada tala sifat bahwa manis di karampe, lingu sifat kaina, abula sifat apa terakhir alem si batu. Itu nanti kita bisa bikin apa sebenarnya takwil daripada pasal itu, apa indikatornya di sekolah kita, sehingga nanti terwujudlah sebuah sekolah yang punya atau interaksi antara guru dan murid, murid dan murid, warga sekolah dan masyarakat itu bisa betul-betul mengcover yang mana dibilang Abu Bersibatan. Ya, bisa. Apa indikatornya? Dalam skop sekolah saja. Jadi kita bisa rapatkan. Jadi ujung-ujungnya anak-anak kita itu terbentuk karakternya, mulai karakter diri, masyarakat, bangsa dan negara. Hingga kita mencermini mewujudkan suatu sekolah ramah anak yang berbasis budaya positif, budaya lokal dan nilai-nilai keagamaan, nilai-nilai kebangsaan. Jadi saya harap program ini bisa terwujudkan nanti. Betul-betul kita menjadi sekolah yang ramah anak dengan ciri khas saja. Sekolah ramah anak, ciri khas budaya Kajaman. Ya, semoga kegiatan hari ini bisa berjalan dengan baik dan saya mohon kepada Bapak Ibu partisipasinya membantu kedua teman kita ini berpikir. Mungkin sebentar ada ide-idenya, ada tanggapan-tanggapan yang membangun sehingga hasilnya nanti betul-betul maksimal. Karena saya berharap kegiatan ini bukan hanya sebatas pada kegiatan penugasan calon guru penggerak, tetapi kita mengambil dan mengimplementasikan menjadi program utama sekolah kita. Demikianlah penyampaian saya kepada Bapak Ibu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan sebelum sendiri dan mengambil yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi satu dari kepala sekolah SMA Negeri 13 Lumba dan ini kami ucapkan banyak terima kasih. Selanjutnya acara kedua bermateri yaitu yang pertama Ibu Yusdeka SPD dan pemateri kedua Samsul Jamal SPD sebagai calon guru penggerak angkatan 10 di SMA Negeri 13 Lumba.
Dengan ini materi pertama Ibu Julius JKSPD saya persilakan dengan berhormat. Baik, sebelum saya lanjut, izinkan saya membacakan sebuah pantun. Oke, pantunnya itu kenangan dengan mantan begitu dalam. Sampai-sampai terpikir siang dan malam. Izinkan saya mengucapkan salam kepada Bapak dan Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala UPT SMA Negeri 13 Bumba, yang terhormat Bapak Wakil Kepala Sekolah UPT SMA Negeri 13 Bumba, serta rekan-rekan guru dan staf tenaga kependidikan UPT SMA Negeri 13 Bumba. Baik, terima kasih atas kesempatannya yang telah diberikan kepada kami untuk mempresentasikan, menyebarkan pemahaman dan penerapan pemahaman budaya positif. Bapak Ibu, ketika mendengar kata budaya positif, apa yang ada dalam pikiran Bapak Ibu? Ada yang bisa? Ya, Pak Ustaz, silakan. Ya, terima kasih Pak Ustaz. Ada yang lain? Oke, yang lain, raise your hand. Raise your hand, Pak Nur. Ada yang lain? Mungkin Pak Nur dari tadi senyum-senyum saya lihat. Terima kasih Pak Nur atas jawabannya. Jadi budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid menjadi pribadi yang kritis, penuh rasa hormat dan juga bertanggung jawab. Bapak Ibu, budaya positif apa yang sudah kita terapkan di sekolah kita? Ya, tidak. Apa lagi? Sholat berjamaah. Terus Berdoa sebelum literasi Al-Quran, berdoa sebelum dan sesudah belajar. Ya, Lisa ya, program Lisa kedepannya kita perhatikan di sekolah kita. Oke, di sini ada 8 konsep inti budaya positif. Yang pertama itu perubahan paradigma belajar. Yang kedua disiplin positif. Yang ketiga nilai-nilai kebajikan. Yang keempat kebutuhan dasar manusia. Yang kelima motivasi perilaku manusia. Yang keenam posisi kontrol guru. Yang ketujuh keyakinan sekolah dan terakhir segitiga restitusi. Yang pertama itu perubahan paradigma belajar. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan proses pembelajaran berdiferensiasi, sehingga murid belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi seperti kita ketahui bahwa pembelajaran baru dan pembelajaran lama sangat berbeda. Kira-kira apa perbedaannya? Ada yang bisa menjawab? Ya, Bu Irma silakan. Kalau pembelajaran lama, pembelajaran fokus pada guru, sedangkan pembelajaran baru fokus pada murid. Oke, terima kasih Bu Irma atas jawabannya. Tepuk tangan untuk Bu Irma. Ya, jadi pembelajaran lama itu berfokus kepada guru.
kebutuhan belajar beragam untuk setiap murid yang ada di kelas. Oke, selanjutnya itu miskonsepsi tentang teori kontrol. Yang pertama itu ilusi guru mengontrol murid. Ada di sini guru yang bisa mengontrol murid? Ya, semuanya ya. Tapi pada dasarnya guru itu tidak bisa memaksakan kehendak mereka atau keinginan mereka untuk bisa membuat murid melakukan hal-hal yang guru inginkan. Kemudian yang kedua itu ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Jadi banyak orang dewasa merasa bahwa mereka adalah orang-orang yang bertanggung jawab terhadap perilaku murid. Mereka merasa bahwa anak-anak tersebut bisa melakukan apa yang mereka inginkan. Kemudian ketiga itu ilusi bahwa semua perbuatan positif, efektif, dan bermanfaat. Jadi seperti kita ketahui bahwa tidak semua perbuatan positif bisa diterima oleh anak. Terkadang mereka hanya mendengar tapi tidak tersampaikan ke hati dan juga pikiran mereka. Yang keempat yaitu ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Jadi mengenai kritik dan rasa bersalah itu bisa merujuk ke identitas gagal, di mana anak merasa bahwa mereka adalah sosok yang buruk dengan perilaku mereka. Yang ketiga, mengubah paradigma stimulus respon ke posisi kontrol. Ada yang tahu perbedaan dari stimulus respon dan posisi kontrol dan teori kontrol? Ya, jadi stimulus respon itu orang-orang yang merasa bahwa diri mereka mampu mengontrol orang lain atau mampu mengendalikan orang lain. Sedangkan teori kontrol berpendapat bahwa tidak ada orang yang bisa dikendalikan kecuali diri mereka sendiri. Yang pertama di sini ada realitas atau kebutuhan kita sama. Kemudian menjadi teori kontrol, realitas atau kebutuhan kita berbeda. Berbicara tentang kebutuhan, saya yakin tidak semua anak memiliki kebutuhan yang sama. Contohnya dalam pelajaran saja ada yang visual, auditori, ataupun kinestetik. Kemudian yang kedua dan yang ketiga saya pikir sama mengenai pandangan ataupun pendapat. Setiap orang pastinya memiliki pandangan dan pendapat yang berbeda-beda. Contohnya guru A menurutnya kelas A, kelas 1 itu bersih. Kemudian guru B memiliki pandangan bahwa kelas 1 itu kurang menyenangkan. Jadi setiap orang memiliki pandangan yang berbeda-beda. Kemudian selanjutnya perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Menjadi teori kontrol semua perilaku memiliki tujuan. Jadi setiap perilaku itu memiliki tujuan, entah itu perilaku baik maupun perilaku buruk. Contohnya saja ketika ada anak kita yang terlambat, kita langsung bertanya, kenapa kamu terlambat? Kenapa begini-begitu? Jadi seharusnya kita bertanya dulu apa alasannya kenapa sampai terlambat. Jangan sampai motornya rusak ataupun harus merawat punya dulu yang sedang sakit. Kemudian yang kelima dan keenam seperti juga sama tentang mengontrol manusia atau orang lain. Jadi seperti yang sudah saya katakan tadi bahwa tidak ada satu orang yang bisa mengontrol atau mengendalikan orang lain kecuali diri mereka sendiri. Yang terakhir kemaksaan ada pada saat rujukan gagal menjadi kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang namanya paksaan pasti itu tidak akan bertahan lama atau hanya dilakukan secara terpaksa.
Oke, selanjutnya disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplin yang artinya belajar. Jadi disiplin positif itu bagaimana kita belajar untuk mendisiplinkan diri kita dalam berperilaku, bersikap sehingga sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal. Contohnya saja di kelas, sebelum kita belajar untuk mendisiplinkan anak, seharusnya kita mendisiplinkan diri terlebih dahulu. Misalkan kita minta anak untuk tidak terlambat, tapi bagaimana jika kita sendiri yang sering terlambat? Selanjutnya yaitu nilai-nilai kebajikan. Bapak Ibu ada tahu apa dari nilai-nilai kebajikan? Ya, jadi nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang hendak dicapai. Di sini ada 3 bagian. Yang pertama itu profil pelajar Pancasila. Nilai-nilai kebajikan yaitu yang pertama beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Kemudian yang kedua ada IBO Primary Years Program. Ini merupakan program yang khususkan untuk mengembangkan potensi anak seperti kemampuan, sikap dan juga karakter mereka, seperti toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Kemudian selanjutnya ada keterampilan hidup. Nilai-nilai kebajikannya adalah dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Selanjutnya kebutuhan dasar manusia. Jadi kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Jadi yang namanya kebutuhan pasti kita ada usaha untuk mewujudkan atau memenuhi kebutuhan tersebut. Di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama bertahan hidup, seperti kita membutuhkan makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan juga kesehatan. Ada di sini yang bisa hidup tanpa makan? Tidak ya? Kemudian kasih sayang dan rasa diterima, menginginkan rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dari kelompok. Ini bisa kita dapatkan dari keluarga, rekan sejawat maupun sahabat. Kemudian kebutuhan selanjutnya adalah penguasaan. Siapa di sini ingin menjadi kepala sekolah? Topik ya? Ingin memenuhi kebutuhan penguasaan sehingga bisa mendapatkan harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Kemudian selanjutnya kebebasan. Pertama itu mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru dan mampu mengendalikan arah dirinya. Jadi setiap manusia pasti ingin memiliki kebebasan, tidak bergantung pada orang lain dan tidak dipengaruhi oleh orang lain. Kemudian terakhir ada kesenangan. Bapak Ibu saya bisa memberikan contoh kesenangan pada dirinya. Bangun contoh kesenangannya seperti apa? Main game. Ya main game. Apalagi bangun? Ya jalan-jalan. Mungkin bagi seorang perempuan shopping ya. Ya itulah paparan materi dari saya. Selanjutnya saya berikan kesempatan
kesempatan kepada Pak Samsul Jamal dan ini saya persilakan dengan hormat. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Ibu Mustika. Selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi materi kami. Kebetulan adalah sebagai tugas aksi nyata kami di modul 1 itu 4. Baiklah, selanjutnya yaitu motivasi perilaku manusia. Ya, motivasi ekstrinsik dalam artian yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau kuman. Kemudian yang kedua untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain. Jadi ekstrinsik itu maksudnya dari orang lain ya, sebagai bentuk motivasi kita ketika melakukan sesuatu. Kemudian motivasi intrinsik berasal dari dalam diri kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kemudian selanjutnya perbedaan hukuman, konsekuensi dan restitusi. Ya, kalau hukuman tidak terencana, tiba-tiba. Kemudian yang kedua, murid tidak tahu apa yang terjadi atau tidak dilibatkan. Yang ketiga, bersifat sanubara. Yang terakhir, berupa fisik atau psikis hukuman. Ya. Kemudian konsekuensi, yaitu terencana atau disepakati sesuai dengan peraturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman sehingga guru memonitor murid. Kemudian kita melangkah ke restitusi, yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, proses yang kolaboratif mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Ya, ketika kita mendapatkan seorang siswa bermasalah, ya restitusi inilah yang kita gunakan. Kita akan mencari masalah, kemudian bagaimana anak-anak nanti untuk mencari solusinya sendiri kesalahan yang mereka lakukan. Kemudian lima posisi kontrol guru. Yang pertama adalah menghukum. Yang kedua bersifat sebagai teman. Yang ketiga membuat merasa bersalah. Yang ketiga pemantau. Dan yang kelima manajer. Ya. Selanjutnya nanti sebentar kalau ada bertanya. Ya. Kemudian contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Kasus siswa tidak memakai tribun lengkap saat upacara bendera. Hormat pada bendera selama 1 jam sebagai posisi penghukum. Kemudian membuat merasa bersalah. Ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu bapak ibu. Kali ini ya sudah tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti itu lagi. Kemudian sebagai teman, berapa kali bapak ibu memberitahumu, kami selalu mengecewakan bapak ibu. Ya, posisinya sebagai teman ya. Ya, kemudian selanjutnya contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Kasus siswa tidak memakai tribun lengkap pada saat upacara bendera. Ya, sebagai pemantau. Ya. Ada yang tahu apa itu pemantau? Ya, jadi ada dua, ada manajer dengan pemantau ya. Ada yang tahu apa itu pemantau? Ya, memperhatikan, melihat. Siapa lagi? Ada lagi? Ya, dari pemantau ini yang bertugas
guru sebagai melihat tata tertib dan aturan yang berlaku di sekolah terhadap siswa. Ya. Kemudian manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Ya, kalau kita sebagai seorang pemimpin. Kemudian posisi kontrol, apakah aku? Saya kecewa sekali dengan kamu. Ya. Kira-kira posisi apa ini? Apakah posisinya sebagai pemantau atau manajer? Teman. Yang lain? Apa kira-kira? Lain ya? Nah. Mana tadi itu? Yang kelima posisi kontrol ini. Apakah dia menghukum teman, membuat merasa bersalah, pemantau atau manajer? Ya, membuat merasa bersalah. Kalau ini posisi kontrol, apakah aku? Kamu tidak pernah membuat nilai mendapat nilai jika tidak pernah mengerjakan tugas. Manajer. Ada yang bilang manajer. Yang lain? Yang lain? Ibu apa? Pemantau. Ibu Nurena? Resti. Ya, pemantau ya. Ya, kita lanjut. Ya, keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Ada yang bisa? Ya, silakan Pak Irin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kalau menurut saya, jadi keyakinan kelas itu sesuatu atau yang bernilai positif yang sama-sama disepakati antara guru dengan peserta didik. Kalau peraturan kelas hanya bersumber dari satu yaitu hanya di guru saja dan menerapkan aturan sesuai dengan apa yang diyakini oleh guru tersebut. Ya, terima kasih atas masukan yang diberikan oleh Pak Irin. Bagaimana dengan Marang sini? Kira-kira mengapa bukan peraturan kelas? Ya. Kenapa bukan peraturan kelas? Karena dia ada di kesepakatan dari wali kelasnya. Sedangkan ada di luar dari kelas itu. Ya. Ya, dari terima kasih atas saya yang memberikan tanggapan dari informasi. Ya, keyakinan kelas itu adalah sesuatu yang disepakati bersama oleh siswa dan guru. Ya, jadi mengapa keyakinan kelas? Kenapa bukan peraturan kelas? Ya, kita lanjut. Ya, pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama bersifat abstrak, yang kedua berupaya pernyataan universal, yang ketiga dibuat dalam pernyataan positif, yang keempat sedikit saja agar mudah diingat. Ya, satu kata, dua kata. Ya, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mulai diterapkan. Yang terakhir, semua warga sekolah, warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Ya, segitiga restitusi. Suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab.
jawab. Sebelum itu saya tanya, bagaimana dengan teman-teman apa itu segitiga restitusi? Ada? Ya, Ibu Samsia. Ya, segitiga restitusi. Pertanyaan formatifnya dulu. Ya, ya, segitiga restitusi ini ketika kita menyelesaikan masalah terhadap siswa, ketika misalnya si A melakukan kesalahan selalu terlambat di jam pertama, ya, diulangi terus, kemudian dipanggil oleh orang tua, dipanggil oleh guru untuk menyelesaikannya. Guru harus mencari apa sebab sehingga dia terlambat dan meyakini keterlambatan itu sebagai posisi kita yang tak benar. Kemudian setelah itu baru kita memberikan pernyataan sesuatu apakah pelanggaran keyakinan apa yang kena langgar di kelas A. Nah, kemudian sampai terakhir, sampai dia membuat dirinya sendiri yang mereka bersalah. Bukan kita yang membuat dia seolah-olah dia bersalah, tapi dia yang salah bahwa kita yang siswa ini yang salah, supaya tidak diulangi ke depan. Seperti itu. Ya. Dari segitiga restitusi itu ada 3. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Jadi kita kalau ada misalnya masalah mahasiswa, ya. Yang pertama adalah menstabilkan identitas itu kita harus tahu apa penyebabnya anak ini terlambat. Ya. Kemudian setelah kita tahu dan kita gali penyebab mereka terlambat, baru kita melakukan validasi tindakan yang salah. Ya, baru kita bahwa misalnya kalau kira-kira tindakan ini salah atau tidak, apakah melanggar keyakinan kelas yang kita sepakati di kelas. Ya. Kemudian yang ketiga kita akan menanyakan keyakinan. Apakah mereka tidak akan mengulangi lagi dengan kesalahannya sendiri, tidak mengulangi ke depan, seperti itu. Jadi segitiga restitusi ini adalah penyelesaian tindakan yang dilakukan oleh seorang guru dan siswa ketika terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh seorang siswa. Kemudian ya, ini menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Berbuat salah itu wajar, tidak ada manusia yang sempurna. Ibu bapak juga pernah melakukan itu. Ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Atau misalnya kalau saya di posisi saya, pasti saya akan seperti itu. Ya. Kemudian validasi tindakan, yaitu berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari dia. Kamu patut bangga karena kamu telah melindungi sesuatu yang lebih penting buatmu. Kamu melakukan karena kamu mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Misalnya anak-anak mencoret pekerjaannya, kemudian marah dan menggertak pada anak yang dicontek di jawabannya. Bisa kita mengatakan, kalau saya di posisi sana, saya pasti seperti itu. Sampai tidak mau kalau diambil jabatan, kita sedang mati berpikir
teman lain yang enak mengambil jawaban. Ya, nanti setelah itu ada namanya yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip dari bahwa berdasarkan kita termotivasi secara intensif. Apa keyakinan kelas kita? Artinya sudah disepakati ya dalam kelas. Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kemudian kamu ingin jadi orang seperti apa? Ya seperti itu kata-kata salah satunya. Jadi dari materi segitiga institusi dengan selesainya kegiatan presentasi kami yaitu menyebarkan pemahaman tentang budaya positif pada modul 1.4 calon guru bergerak angkatan ke-10. Dengan ini saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah dan rekan-rekan guru yang telah menyempatkan waktunya pada hari ini. Cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kepada moderator. Baik, itulah tadi pemaparan materi dari Pak Samsul Jamal. Mungkin ada yang ingin dipertanyakan oleh Bapak dan Ibu. Ya, silakan Pak Rustam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan saya. Jadi saya mengenai pada sampaikan dengan sosialisasi menggunakan pengalaman budaya positif dan rangka mendukung kesehatan sekolah rakyat. Sesuai dengan apa yang saya tadi yang dimaksud dengan budaya positif itu mungkin nilai-nilai kebiasaan-kebiasaan atau keyakinan yang berbeda pada murid, sehingga nanti mereka bisa menjadi murid yang bisa formal, bisa menjadi orang yang bisa bertanggung jawab. Seperti itu. Kemudian tidak diapa tadi sesuai oleh pertama tentang fungsi kontrol. Nah, dari fungsi kontrol itu ada teman, apalagi ada pendukung, ada pemilihan, Nah, dari lima tadi itu pertanyaan saya, yang mana tingkatan yang paling positif seperti ini, ya? Yang mana dari itu, ini ada tingkatan poin positif. Ya, kalau berhubung mereka bagaimana seperti itu. Jadi dari itu mana yang paling bagus? Ya itu, jadi bagaimana karena nilai positifnya seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Pak Rustam yang telah memberikan kami pertanyaan dan mungkin akan langsung dijawab oleh Pak Samsul Jamal. Ya, terima kasih atas jawaban yang sudah diberikan. Kalau berbicara persoalan tingkatan lima posisi kontrol, tetapi yang setahu persoalan tingkatan tidak ada. Cuma kalau persoalan yang lebih bagus yang kita terapkan adalah kita berada pada pembuat merasa bersalah, teman, dan manajer. Kalau pemantau itu sama posisinya dengan ketika melakukan pelanggaran, dia yang memantau tata
sekolah. Nah, tetapi kalau kita mau menggunakan posisi yang paling bagus untuk digunakan adalah membuat merasa bersalah. Nah, membuat merasa bersalah itu, nah itulah kita gunakan adalah segitiga restitusi. Yang ketiga, kemudian kalau posisi manajer, dia posisinya adalah pengelola kegiatan suatu waktu dan organisasi kelas, seperti itu barangkali. Bagaimana Pak Rustam, sudah bisa menerima atau mungkin ada tambahan? Ya Pak Taufik. Ya, terima kasih kesempatan yang diberikan. Memang apa yang disampaikan selama materi, di mana pertanyaan dari Bapak Rustam, bahwasanya ketika 5 posisi kontrol ini yang paling efektif dan mana poin satu tadi yang pemateri sampaikan adalah membuat merasa bersalah. Nah, dan dari poin pertanyaan muncul satu, bagaimana posisinya ketika misalnya ada di pihak siswa, ketika misalnya kita ada membuat merasa bersalah dengan tekanan psikologi yang dihasilkan daripada komunikasi ini, mungkin seperti itu pemerintah. Baik, terima kasih Pak Taufik. Jadi sedikit tambahan mengenai 5 posisi kontrol guru. Menurut saya di antara kelima posisi kontrol guru ini yang terbaik itu adalah manajer, di mana di sini guru menciptakan dialog ya untuk memecahkan masalah dari siswa tersebut dengan 3 tahapannya, yaitu menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan terakhir keyakinan kelas. Menurut saya ini posisi yang paling baik di antara posisi yang lain. Bagaimana Pak Rustam? Bagaimana? Tadi saya agak bingung juga, tadi pejabat yang lain, berarti dia berkata yang juga salah ya tidak, jadi Ya, seperti kita ketahui bahwa setiap orang itu memiliki pandangan yang berbeda-beda, Pak. oh gitu kalau gitu. Mungkin ada tanggapan dari Bu Samsia, silakan. Ya, jadi menurut pengalaman saya yang paling efektif itu adalah posisi manajer. Kenapa? Kalau dalam posisi manajer kita merangkul siswa itu menjadi teman kita mencari solusi atas permasalahannya secara bersama-sama. Kemudian posisi manajer ini akan membuat anak-anak merasa merdeka dan bertanggung jawab atas apa yang dia perbuat sendiri. Kita hanya menuntut dia dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan agar kita menerapkan segitiga restitusi untuk menyelesaikan permasalahannya. Terkait tadi dengan penyampaian Pak Samsul Jamar bahwa membuat rasa bersalah juga itu bagus, dia memang itu juga bisa berpengaruh kepada siswa, bisa juga menyadari kesalahannya sehingga berpikir untuk bagaimana agar kedepannya itu tidak membuat orang lain bersalah atau tidak membuat orang lain mendapatkan masalah karena kesalahannya. Tapi jika ditanyakan dari kelima posisi kontrol guru di atas, yang paling tepat atau yang paling bagus itu kita gunakan adalah sebagai manajer. Jadi kita bukan mendoktrin anak, apalagi mengontrol anak secara keseluruhan, tapi bagaimana kita berdiskusi, mencari solusi bersama atas permasalahan anak tersebut dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang mampu mendorong atau membuka pikiran mereka mencari solusinya sendiri. Saya kira seperti itu Pak. Terima kasih. Baik, itulah tadi tanggapan jawaban dari Ibu Samsia. Saya lemparkan kembali kepada Pak Rustam, bagaimana? Sudah bisa dipahami Pak? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Ya, apakah masih ada pertanyaan dari rekan-rekan guru yang lain?
Taufik. Ya, terima kasih. Sebenarnya saya sempat menyimak tadi ada bahasa dari Indonesia terkait daripada penerapan mobil. Nah, dan juga sambungan dari materi Pak Samsul Jamal terkait daripada perbedaan antara keyakinan dengan peraturan. Dan di mana dua hal yang harus kita ikuti. Nah, itu pertanyaan, apa yang kemudian secara definisi, apa yang kemudian membedakan antara keyakinan sama peraturan, yang di mana dua hal ini yang notabene adalah sama-sama kita mau ikuti, dan konsekuensi yang bisa kita lakukan itu kita ada dampak negatif yang kita dapatkan. Ini seperti itu. Baik, terima kasih Pak Taufik. Ya, saya serahkan kepada Pak Samsul Jamal. Ya, tadi sudah persoalan keyakinan dengan peraturan. Ya, kalau kita berbicara kata keyakinan dalam kelas dengan peraturan kelas, keyakinan kelas ini adalah kesepakatan bersama. Ya, kesepakatan bersama ini sesuatu kata yang singkat tetapi padat mudah dipahami. Kesepakatan ini antara siswa dan guru, ya, disepakati bersama. Nah, kalau peraturan, ini peraturan kelas biasanya peraturan yang diciptakan oleh satu orang, kalau hanya satu orang guru saja, sehingga dengan aturan yang muncul ini biasa ada poin yang membuat anak-anak merasa tertekan. Ya. Jadi perbedaan antara keyakinan dengan peraturan ini, bahwa keyakinan kelas ini adalah keyakinan yang peraturan sesuatu yang dibuat dalam bentuk positif, kata dalam bentuk positif yang memicu anak-anak selalu mengingat apa yang disepakati bersama dalam kelas. Kemudian kalau peraturan kelas itu saya sampaikan bahwa terkadang biasa aturan yang dibuat yang merasa anak tertekan, ya, merasa selalu menghindar karena takut dengan aturan yang dibuat oleh guru, seperti itu barangkali. Bagaimana dengan Pak Taufik? Ya, terima kasih atas penjelasan Pak. Punya setelah mendengarkan apa yang Bapak sampaikan, alhamdulillah mungkin sedikit tercerahkan ya terkait dengan keyakinan dengan peraturan. Sebab ini juga sebenarnya yang muncul keyakinan buat kami secara pribadi terkait dengan peraturan. Yang dimana peraturan itu kita buat dan sepakati juga sebenarnya yang sama dengan keyakinan, sama-sama dibuat dan sama-sama disepakati. Itu boleh tadi bahwa yang dimana keyakinan setelah dilakukan sama Pak Samsul apa yang kemudian disampaikan bahwa ketika keyakinan adalah semua kata yang semuanya kata simbolik, tetapi memiliki makna yang dalam dibanding daripada aturan. Nah, saya sempat lagi bahwa di dalam penjelasan ada poin yang saya simak bahwa ternyata pengaplikasian daripada keyakinan ternyata lebih baik daripada peraturan yang kita terapkan. Dan dalam artinya keyakinan kelas yang kita buat dibanding peraturan kelas. Itu seperti itu ya. Ya, ini artinya menandakan bahwa secara garis pengaplikasian jauh lebih baik keyakinan kelas yang kita terapkan dibanding peraturan kelas. Itu seperti itu. Karena ketika keyakinan dalam artinya hal yang umum, tetapi ketika peraturan adalah semacam dia subjektif. Alhamdulillah. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Pak Taufik. Mungkin tidak ada lagi pertanyaan. Baik, itulah tadi pemaparan mengenai budaya positif yang mengarahkan ke depannya bagaimana kita merefleksi diri kita, apa yang harus kita lakukan, bagaimana mendisiplinkan anak, dan semoga budaya positif tetap terjaga dan terlaksana di sekolah kita dengan baik. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Saya akhiri dengan pantun. Ting ting makan kepiting. Thank you.